Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya, dengan ketentuannya, dengan takdirnya. Kita masih diperkenankan untuk bermuajahah melaksanakan salah satu rutinitas kita di pagi hari, yaitu melaksanakan ibadah salat sunnah duha, tilawah Al-Quran, dan kajian kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang sudah kita niatkan, apa yang sudah kita laksanakan, senantiasa mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi keistiqomahan buat kita di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, yang menjadi sabab kita termasuk kepada golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari kitab suci Al-Quran, di mana pada hari itu tidak ada yang namanya pertolongan kecuali pertolongannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk golongan yang mendapatkan syafaat mereka yang senantiasa belajar Al-Quran, membaca kitab suci Al-Quran, mengkaji kitab suci Al-Quran, dan mengamalkan isi kandungan daripada kitab suci Al-Quran. Maka mudah-mudahan ini menjadi hal kebaikan buat kita, kebiasaan buat kita, diistiqomahkan. Ketika kalian lulus dari SMK Ekonomika, kalian lulus dari SMK Nasional, berada di dunia kerja, menjadi pengusaha, menjadi orang hebat, di sela-sela kesibukan kalian jangan lupa untuk tilawah Al-Quran. Pak, saya kan udah di SMK Nasional, udah pernah menghatamkan, Pak. Saya baca dari kelas 10 Quran surah Al-Fatihah sampai dengan kelas 12, kami sudah sampai dengan An-Nas. Sudah 30 juz saya baca. Tetapi apa? Dalam membaca Al-Quran tidak ada istilah cukup, tidak ada istilah tuntas. Kalau sudah selesai dibacanya sampai akhir, ulang lagi dari awal. Baca lagi sampai akhir, ulang lagi dari awal. Sampai kapan? Sampai dengan ajal menjemput. Maka niatkan dalam diri kita, mudah-mudahan ini menjadi amal istiqomah yang senantiasa kita laksanakan sampai dengan akhir hayat kita. Amin Allahumma. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi akhir zaman, Khatamun Nabiyyin, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Khatamun Nabiyyin, nabi penutup dari seluruh nabi yang Allah utus semuka bumi, pemimpin dari seluruh nabi dan rasul yang Allah utus semuka bumi. Dialah baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita arti tentang makna hidup dan kehidupan. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, hingga para umatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan kesunahan-kesunahan dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu serta seluruh siswa-siswi serta taruna yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian Quran surah Ali Imran. Pada hari ini kita akan bahas pada ayat ke 90 dan ayat ke 91. Dua ayat terakhir di juz ketiga. Karena besok ya Seninnya di ayat 92 itu sudah masuk juz yang keempat. Alhamdulillah
Berarti hari ini sudah pembahasan sampai dengan juz yang ketiga, Quran surah Ali Imran ayat ke-90 dan ayat ke-91. Kemarin sudah dijelaskan oleh Ustadz Abdul Alim berkenaan dengan orang yang sudah pernah beriman kepada Allah, kemudian murtad, kemudian keluar dari agama Islam. Setelah itu dia mengakui perbuatannya salah, kemudian bertaubat. Ya, pada ayat ke-89 yaitu melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia bertaubat, taubatnya dengan taubatan nasuha, meniatkan dalam hati tidak akan melakukan perbuatan yang sama sampai kapanpun. Nah, di ayat 90 akan kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafaru ba'da imanihim. Sungguh orang-orang yang kafir setelah mereka beriman. Ya, kafaru ba'da imanihim summa zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Sungguh orang-orang yang kafir setelah mereka beriman, kemudian mereka bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Jadi di ayat sebelumnya ada yang sudah beriman, kemudian kafir, murtad, keluar dari Islam, kemudian tahu kesalahannya, dia mengakuinya, mau menebusnya dengan taubat. Setelah bertaubat, dia beriman lagi kepada Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, menjadi seorang muslim. Setelah itu apa? Kafir kembali dengan kekafirannya yang lebih kafir dari sebelumnya. Dikatakan apa? Tidak akan diterima taubatnya. Tidak akan diterima taubatnya orang yang sudah beriman, kemudian murtad, kafir lagi, beriman lagi, setelah taubat beriman lagi, setelah beriman apa? Murtad lagi, keluar lagi dari ajaran agama Islam. Bahkan dikatakan apa? Kemudian bertambah kekafirannya, tambah kafirnya makin jadi. Maka dikatakan apa? Tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu. Maka ini menjadi hukum, tidak boleh main-main dalam bertauhid. Tidak boleh main-main dalam bersyahadat. Main-main nggak boleh. Apalagi kalau mempermainkannya hanya untuk mengharapkan dunia. Pak, saya mau pindah agama. Kenapa? Mau dinikahkan dengan laki-laki yang ganteng, yang tampan, hartanya banyak, kedudukannya tinggi, orang terhormat. Tuh. Pak, saya mau nikah dengan wanita yang cantik. Hanya ingin dunianya, hanya ingin keuntungan yang dimiliki di dunia, mempertaruhkan ketauhidannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tadi sudah dikatakan sudah beriman, murtad, beriman lagi, murtad lagi, keluar lagi dari syariat ajaran agama Islam, keluar lagi dari agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Ya, tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Jadi udah sesat tuh.
Udah nggak bakal diterima. Nggak ada penebusan Pak, tidak ada penebusan. Nanti di ayat 91 dikatakan, ya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran. Jadi kalau tadi sudah bermain-main dengan berkenaan tentang ketauhidan, tentang syahadatnya, maka orang tersebut akan wafat meninggal dunia dalam kekafirannya. Fala yuqbala min ahadin min mil'ul ardi zahabu walau iftada bih ulaika lahum azabun alimu wa ma lahum min nasyirin. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati di dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Tuh. Pak mau ditebus Pak dengan apa? Dengan amal saleh. Dengan apa? Dengan berinfak. Dengan apa? Dengan bersedekah. Dengan apa? Membantu fakir miskin. Peduli kepada orang lain. Dengan beramal, maka yakin seluruhnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah rusak keimanannya, karena sudah murtad, sudah kafir, bahkan tambah kekafirannya. Di sini dikatakan walaupun ditebus dengan emas yang sebesar bumi dan alam seisinya, ditebus dengan emas. Artinya apa? Pada zaman Rasulullah dikatakan ada fulan ya Rasulullah yang semasa hidupnya banyak melakukan kebaikan. Ada orang miskin di kanan kiri rumahnya dia bantu. Ada anak yatim di kanan kiri rumahnya dia peduli. Dia bantu. Urusan umat dia peduli. Tetapi apa? Dia sudah kafir untuk kedua kali. Maka Rasulullah menjawab tidak akan bakal diterima yang namanya taubatnya untuk kedua kalinya, dikarenakan sebabnya sudah mempermainkan taubat yang pertama. Sekalipun ditebus dengan amal, dengan harta sebesar buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jangan pernah meremehkan yang namanya lisan. Jangan pernah meremehkan yang namanya syahadat yang kita ucapkan. Seluruhnya karena lisan kan. Kita bersyahadat dengan lisan. Kita mau salat niatnya dengan lisan. Kita baca Al-Quran dengan lisan. Banyak amal-amal ibadah kita, rutinitas kita semuanya dengan lisan, dengan niat dalam qalbu kita. Diucapkan dengan lisan kita, diamalkan dengan perbuatan kita. Maka lisan yang terucap dari bibir kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sembarang berucap, apalagi ucapannya membawa mudarat, keburukan buat diri kita. Jangan mudah bersumpah, jangan mudah bersyahadah, jangan mudah apa? Berucap kata-kata nggak bagus dari lisan kita. Ya, nyumpahin orang dalam keburukan. Ya, yang ada adalah senantiasa sesama muslim mendoakan dalam kebaikan, didoain. Ya, makanya jangan pernah menyepelekan yang namanya ucapan. Begitu juga hukumnya ketika kita mengucapkan sebuah ucapan kepada keimanan orang lain. Ngucapin atas ucapan selamat kepada hari besar
agama di luar itu bisa merusak keimanan kita. Jangan sembarangan dengan lisan berarti kita bersaksi bahwasanya agamanya benar. Kita bersaksi ngucapin daripada hari rayanya. Makanya hati-hati dalam berucap agar kita tahu tidak sembarangan. Contoh misalnya suami mentalak istri, itu dengan apa? Dengan lisan. Makanya seorang suami jangan sembarangan dalam hal emosional, sembarangan berucap, saya ceraikan kamu, saya talak kamu, walaupun main-main jatuh talaknya. Makanya nggak bisa dianggap sepele dalam urusan yang namanya lisan. Semuanya dimintai pertanggungjawaban, nggak ada istilah main-main, nggak ada istilah bercanda, dijalani dengan keseriusan. Tuh, lisan kita semuanya bersaksi di hadapan Allah, dipertanggungjawabkan perkataan yang pernah keluar dari lisan kita, baik dan buruk. Makanya dikatakan man amana, ya, barang siapa di antara kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khair aw liyasmut, berkata yang benar atau diam. Jadi kalau belum bisa berkata dengan ucapan yang baik, yang benar, minimal ditahan ucapan kita untuk tidak berucap dengan perkataan ucapan yang tidak baik. Ya, nggak bisa ditebus. Di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak akan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di akhirat udah nggak ada yang namanya pertolongan dari Allah. Sudah nggak ada yang namanya kasih sayang ampunan dari Allah buat orang yang suka menyepelekan, berpindah keimanan dari satu keimanan kepada keimanan yang lain, menyepelekan akan syahadat yang pernah diucapkan. Makanya lihat fenomena yang ada, banyak artis itu banyak ada yang sampai dengan beberapa kali pindah-pindah agama. Tuh, nggak diterima tuh. Sudah iman Islam dari lahir, pindah non muslim, kemudian iman lagi, kemudian pindah agama lagi. Tidak akan diterima sekalipun ditebus dengan amal kebaikan yang dia lakukan selama di dunia. Ini digambarkannya dengan harta. Apa dengan harta? Enggak aja. Enggak, seluruhnya amal ibadah. Jadi kalau orang non-muslim nanti di akhirat apakah dihisab sama Allah? Enggak. Yang dihisab adalah orang-orang Islam yang bersyahadat kepada Allah. Maka dihisab amal baik dan amal buruknya. Diperhitungkan. Ya, apakah masuk ke dalam surganya Allah atau dibersihkan terlebih dahulu dari dosa-dosanya di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kita nih, kita punya pakaian, mau ditaruh di lemari, mau disimpan, maka kita sudah berada di bumi, Allah akan taruh di surganya Allah. Ternyata ini pakaian, ini tubuh kita banyak nodanya, banyak kotorannya, maka dibersihkan dulu seperti kita membersihkan pakaian. Ini rasionalnya aja, gampangnya aja. Kalau kita punya pakaian kotor, dibersihin dulu apa langsung masuk lemari? Dibersihin dulu, Pak. Diapain? Dikucek dulu, dibilas dulu, diperes dulu, dijemur seharian, udah kering dijemur, baru diserika. Habis serika diapain? Baru dilipat. Udah dilipat baru masuk ke dalam lemari. Maka gambar rasional orang yang punya dosa selama di dunia ketika di akhirat juga sama. Dibersihkan dulu di nerakanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau dosanya banyak, terlampau banyak, sehingga ketika ditimbang amal baik dan amal buruk, lebih banyak amal buruk, nah, dibersihin dulu, dikucek dulu di nerakanya Allah. Ya baik lagi, dibilas dulu, diperes dulu, dijemur dulu, ya, diserika dulu, baru dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah masuk dalam keadaan suci, sudah masuk ke keadaan bersih daripada dosa-dosa yang pernah kita berbuat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah jaga lisan kita untuk tidak berucap, berkata dengan perkataan, ucapan yang merusak keimanan kita. Apa-apa yang kita ucapkan semoga dijaga. Apalagi anak zaman sekarang, ngomong sama teman aja perkataannya kurang bagus. Doa itu buat teman kalian tuh. Teman kalian dikatain binatang, ya, dikatain pinter, cerdas, hebat. Ya enggak? Nah, itu apa sebaliknya? Sebaliknya dikatain tuh, pintar, cerdas, hebat. Ya, nggak boleh. Sekarang hal-hal kayak gitu hentikan, jangan dijadiin kebiasaan. Ini memang udah jadi kebiasaan, udah biasa Pak. Dari SD, dari SMP udah biasa. Hilangkan kebiasaan itu, memanggil, menyebut teman kita dengan kata-kata yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, keluarga yang baik, tempat kerja yang baik, sehingga kita semua berada di bawah keridhaan Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Bapak akhir, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.